Kasih menggebu bagi sang bunda. Mengasihi Maria kerinduanku adalah judul sebuah lagu tentang Maria di dalam buku Mada Bhakti. Lagu itu tidak terdapat dalam buku Puji Syukur. Bagi saya lagu ini sangat menyentuh hati. Ini adalah lagu tentang Maria nomor 2 yang paling saya suka sesudah lagu Derek Dewi Maria yang terkenal itu. Lagu Mengasihi Maria Kerinduanku serta lagu-lagu yang lain menurut saya akan tambah mengena di hati setelah mendengarkan hasil rekamannya. Sebab dari hasil rekaman yang diputar itu kita akan dapat memahami bagaimana seharusnya lagu itu dinyanyikan dengan benar dan baik. Pada saat saya masih anak-anak, rasa-rasanya yang dapat menyanyi dengan suara dan nada yang enak didengar, menurut saya hanya para suster. Mengasihi Maria Kerinduanku bukan hanya ungkapan sebuah lagu, namun sungguh mewakili suara kerinduan banyak umat. Dari para paus, uskup, dan orang kudus, betapa banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa dalam hidupnya mereka memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria. Santo Yohanes Maria Vianney misalnya, intinya memohon pertolongan dengan penuh kasih sayang dan kepercayaan penuh kepada Bunda Maria. Para umat berusia lanjut pun ada yang mempunyai kebiasaan sudah hadir di gereja pada 1 atau setengah jam sebelum misa untuk berdoa rosario. Saya perhatikan betapa tasbih atau rosario selalu laku di antara umat, begitu pula kaset CD, audio, gambar, atau bahkan yang lebih mahal, patung Maria. Umat sederhana pun lebih antusias untuk diajak berdoa rosario, misalnya pada bulan Mei dan Oktober, bulan rosario, daripada diajak membahas kitab suci pada bulan September, bulan kitab suci nasional BKSN. Pasalnya badan mereka sudah terasa lelah bekerja seharian. Mereka masih lebih sanggup berdoa daripada berpikir, merenung, dan membahas kitab suci. Lagu-lagu tentang Maria yang dinyanyikan di sela-sela peristiwa pada saat doa rosario kerap kali menambah semangat umat yang mungkin mulai terkantuk-kantuk. Mereka pun akan jenggirat, teges, atau spontan bangun dan ikut menyanyi. Semua ini merupakan suatu fenomena betapa devosi kepada Bunda Maria sudah mendarah daging dan menandakan betapa devosi itu kekatolikan seakan terasa kurang atau hambar tanpa devosi. Memang devosi pada Ibu Maria yang membedakan gereja Katolik dengan gereja-gereja reformis atau gereja Kristen Protestan. Sedemikian tampaknya orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria sampai-sampai gereja Katolik disebut sebagai penyembah Maria, padahal jelas saat Bunda Maria hadir di perkawinan Kana yang kekurangan anggur dan memohon kepada Yesus, Yesus mengabulkannya dengan mengubah air menjadi anggur. Saat tergantung di kayu salib, Yesus menyerahkan Yohanes kepada Maria sebagai anaknya, seperti dalam cover video ini.
dan menyerahkan Maria kepada Yohanes sebagai ibunya. Kesatuan dan kehadiran Bunda Maria ini terus berlanjut dari dulu dan dihayati pula oleh umat Katolik sampai sekarang. Sebagaimana sesudah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, Bunda Maria bersama-sama dengan para murid Yesus bertekun sehati dalam doa. Pemahaman akan kehadiran Bunda Maria di tengah-tengah jemaat pertama ini mungkin masih kurang diketahui umat kebanyakan. Namun sepertinya lebih banyak yang menghayati kehadiran Bunda Maria di tengah-tengah umat. Bahkan keyakinan umat semakin teguh saat didukung dengan pengalaman-pengalaman atas terkabulnya doa-doa melalui Bunda Maria. Entah itu dengan novena 3 kali Salam Maria, novena Rosario, ziarah ke Gua Maria, atau cara lain. Namun cara yang paling mencolok adalah berziarah, dan gejala ini sangat tampak di masyarakat luas. Saya rasa kerinduan umat Katolik untuk mengasihi Bunda Maria sudah sampai pada tingkat yang menggebu-gebu, tak terbendung, sehingga bangunan Gua Maria pun berkembang subur di berbagai keuskupan. Setidaknya menurut catatan Civita Books Yogyakarta Januari 2013, di seluruh Nusantara ada 85 tempat ziarah berupa Gua Maria. Catatan ini tentu belum mengungkap semuanya, karena pasti masih ada lagi Gua Maria di tempat-tempat lain atau di paroki-paroki. Jumlah lokasi berziarah yang paling banyak menurut provinsi adalah Jawa Tengah, 15 lokasi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 9 lokasi, termasuk makam dan candi. Pada bulan Mei dan Oktober, tempat-tempat ziarah biasanya ramai dikunjungi, entah oleh umat setempat atau dari pulau lain. Padahal pada Mei 2013, ayah dan ibu saya berziarah ke 9 lokasi Gua Maria yang ada di Pulau Jawa. Kedua orang tua saya ini pergi bersama beberapa suster dan para orang tua terpanggil. Orang tua terpanggil adalah sebutan untuk para orang tua atau sanak saudara yang anak atau saudaranya menjadi imam, bruder atau suster di paroki tersebut, serta mungkin di tempat-tempat lain. Mereka rutin berkumpul untuk mendoakan para anak dan saudaranya yang terpanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati untuk doa memohon panggilan dan sesekali menyelenggarakan misa atau berziarah. Saya tidak tahu persis di mana saja lokasi 9 Gua Maria di Pulau Jawa yang mereka ziarah itu. Satu yang pasti adalah Sendang Sono. Ketika Bapak Ibu Simbok menyampaikan niatnya dengan ngotot, terus terang saya rasa was-was di benak saya. Pasalnya Bapak Simbok saya itu sudah hampir 80 tahun. Akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan mereka berdua pergi berziarah dengan syarat didampingi oleh tenaga medis. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar dan aman-aman saja. Tampaknya kelelahan mereka dikalahkan oleh sukacita tatkala rindu yang menggebu-gebu pada Bunda Maria telah terpenuhi. Yang saya heran, berziarah ke Gua Maria biasa hanya 1 atau 2 tempat saja lalu pulang. Ini kok sampai 9. Apa mungkin ada kaitan dengan 9 kali saat doa novena? Atau saya bertanya pada Simbok, lalu di gua-gua itu doanya apa? Doa apa? Bagaimana? Ya doa buat Romo katanya.
dengan lugas. Deg-deg serak hatiku rasanya bergetar saat mendengar jawaban Simbo. Mungkin memang begitulah kasih seorang ibu pada anaknya. Tentu Bunda Maria akan seperti itu juga, bertindak selayaknya seorang ibu yang mendoakan kita, anak-anaknya. Maka sudah sepantasnya bila kita harus selalu mengasihinya. Tuhan memberkati kita, amin.